Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat otomotif hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Ya, jadi kemarin teman-teman kita melihat ataupun mereview proses pengelasan dari subframe Iveco TW ini. Jadi kali ini kita akan cross check mengenai hasil pengelasannya. Jadi sudah selesai di TI 113 untuk pengelasannya, semua sudah selesai, tinggal menunggu menaikkan dam body. Tapi dari tim Kimi untuk dam body ini nanti setelah semuanya selesai ya, dari TI 113 114 selesai pengerjaan pengelasan dari subframe ini sendiri, baru nanti untuk dam bodinya akan diinstal berbarengan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk pengelasan ataupun bracket sudah terpasang semua dengan sempurna oleh tim ataupun oleh tim ahli dari Kimi, yaitu pengelasannya dari depan sampai belakang sudah full dan sudah dicat dari tim Kimi juga. Tinggal nantinya pengecekan cross check ulang ya teman-teman. Terus dari tim kita untuk pemasangan dari transmisi, terus wiring dan lain-lain itu dari tim kita nanti setelah ini selesai. Terus nanti kita pindah unitnya, moving, terus nanti kita masukkan TI 114. Jadi bracket ataupun stabilizer itu semua sudah terpasang, mounting sudah terpasang semuanya. Dari teknisi nanti ini transmisi ini akan dinaikkan, terus merapikan semuanya, baru tes running. Lalu untuk ini teman-teman, untuk bracket ini sudah dipasang dengan retainer ataupun rubber spring, sudah kemarin ya ataupun tadi itu sudah diukur sesuai dengan standarnya, tapi kayaknya nggak tervideo teman-teman. Jadi hasil pengelasan sama stabilizernya seperti ini ya, namanya pabrik ya ataupun standar pabrik dari bodybuilder Kyokuto ya, pengelasannya pasti mantap. Dan tentunya dari kemarin ya kita tanya untuk standar dari rubber spring ini seperti apa, mereka juga jawab sekitar 15 atau berapa ya kemarin, lupa, nanti saya akan tanyakan lagi. Terus bracket tengah ini juga sudah full welding, sudah di bolt, juga sudah dikencangkan juga tentunya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi banyak sekali upgrade ataupun improvement dari subframe nya, itu juga banyak sekali, nanti akan kita jelaskan ataupun kita review nanti setelah video-video berikut ini ya. Terus kita cek lagi nih, yang tengah itu ada dua untuk subframe nya. Jadi perbedaannya antara subframe sebelumnya dengan yang terbaru ini sangat jauh sekali teman-teman. Yang awalnya dia menggunakan besi jadi ataupun plat U ataupun bukan plat sih, besi yang berbentuk U itu loh teman-teman. Nah saat ini dia menggunakan besi ataupun menggunakan besi U ataupun besi press teman-teman. Jadi berbeda sekali dengan sasis sebelumnya. Pada bagian belakang ini juga sudah terwelder semua, terwelding semuanya dengan standar yang sudah mengacu pada SOP dari dealernya. Dan juga tentunya standarnya pasti sangat berbeda dengan kita ataupun dari ownernya teman-teman, karena mereka punya standar sendiri yang mengacu pada kualitas dan tentunya juga mengacu pada SOP. Ini juga bagian belakang, bracket bagian belakang juga sudah terwelding dengan sempurna. Jadi saya anggap untuk TI 113 ini sudah clear dari pengelasan ataupun subframe nya. Nanti tinggal tim Kimi itu akan menaikkan
silinder dam dan bodinya nanti kita buatkan untuk videonya juga. Jadi yang belakang ini juga sudah full terpaut semua, terlas semua, sudah presisi. Jadi ya saya anggap pekerjaan ini sudah selesai teman-teman. Tinggal pekerjaan dari teknisi untuk transmisi, wiring dan lain-lain itu akan segera dikerjakan supaya unit ini cepat ready teman-teman. Nah di bawah itu juga sudah dilas. Jadi full full las pengelasan ini tidak full teman-teman. Memang ada beberapa ukuran jarak yang memang tidak harus full. Jadi kalau orang awam berpikir ketika dilas penuh ataupun dilas semuanya itu akan kuat ya, tapi secara ini saya tanya tadi, secara ilmunya ketika dilas full itu malah justru menjadi lebih rigid dan beresiko terjadi crack teman-teman. Jadi bukan karena mereka pelit atau apa, tapi itu memang sudah ada ukurannya ataupun sudah ada standarisasinya, itu juga sudah ada uji coba dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi jangan salah ketika melihat untuk las itu tidak full welding ataupun penuh dalam pengelasannya, itu memang sudah melalui tahapan engineering yang sudah dihitung lah ataupun sudah standarnya gitu teman-teman. Kayak seperti ini itu nggak dilas full karena ya memang sudah standarnya. Saya juga belum begitu tahu kenapa alasannya, tapi yang jelas bahasa simpelnya dari mereka ketika las ini full itu akan lebih rigid dan berpotensi untuk terjadinya crack. Makanya dia ada pengelasan putus-putus seperti itu. Dan ini juga sudah dilas luar dalam ya teman-teman. Di dalam juga sudah dilubangin terus dilas dari tim weldernya Kimi. Jadi kanan kiri ini sudah clear, sudah selesai, cuman kita akan cross check satu persatu. Nah di tengah itu juga sudah dilas teman-teman, tidak hanya di bagian luarnya saja tapi juga di bagian tengahnya itu yang lubang itu oval itu juga sudah dilas. Jadi kita cross check satu persatu, kalau memang sudah oke baru nanti teknisi akan bergerak. Dan luar biasa ya teman-teman, standar pabrikan, sudah standar pabrikan lagi. Bracket atau cross member juga sudah diinstal yang belakang dari teman-teman, sudah terinstall, hose semua sudah juga, tinggal transmisi saja ini naik ke atas. Kemarin turun transmisi itu karena bagian kanan kiri mounting itu crack, jadi harus di doubling, makanya transmisinya turun juga teman-teman. Nah, cross membernya juga diganti, jadi sudah selesai untuk penggantian cross membernya. Lalu untuk hasil doubling dari tim GTI itu juga sudah selesai. Ini juga bagian ini teman-teman, ini sudah dikasih rubber spring, jadi sudah aman, tidak terlalu rigid. Untuk bagian depan ada dua pos tapi ada 4 bolt. Satu pos terdiri dari 2 bolt teman-teman, dan terdiri 2 rubber spring. Nah, di bawahnya ini itu ada pekerjaan dari tim GTI untuk doubling mainframe, karena mainframe-nya juga patah juga retak, karena memang dari lot ataupun ada beberapa lubang yang belum terpasang. Nah seperti inilah dari doublingannya dari tim GTI, sudah terdoubling dan sudah dicat juga dari mereka. Mudah-mudahan setelah ini didoubling, sudah dibaut semua, tidak ada kendala yang menyebabkan sasis crack kembali. Jadi prosedurnya juga sudah dijalankan, terus proses pendoublingannya juga sudah dijalankan. Mudah-mudahan aman, tidak ada kendala di saat nanti unitnya beroperasi seperti itu teman-teman. Jadi doublingnya luar dalam, jadi di luar seperti ini, dalam juga berbeda. Kemarin video-video sebelumnya sudah kita spill ya teman-teman. Jadi
doublingnya luar dalam, tapi sebelum di doubling itu juga dilakukan pengelasan di bagian mainframe-nya, di gouging terus dilas, baru nanti di doubling seperti ini teman-teman. Tidak di doubling saja, tapi bagian mainframe-nya juga ikut di welding terlebih dahulu supaya kembali ke struktur semula. Setelah itu baru di doubling. Sebelah kanan dan kiri teman-teman. Nah itu doublingan bagian dalamnya juga sudah terpasang. Nah itu teman-teman, jadi doublingannya itu tidak hanya di luar, dalam pun juga akan di doubling seperti itu. Makanya harus turun transmisi, turun mounting, pokoknya hal-hal yang mengganggu saat proses pendablingan itu harus dilepas teman-teman. Makanya seperti transmisi, mounting itu juga akan turun kemarin, dan saat ini sudah selesai, tinggal masang transmisi, cek unit error atau tidak, baru unitnya nanti pindah geser untuk unit yang lainnya. Dan mungkin update dari unit TI113 itu mungkin sampai di sini teman-teman. Untuk proses pengelasan ataupun welding mainframe dan subframe ini sudah selesai. Nanti tinggal pengerjaan teknisi untuk completed komponen yang kemarin dilepas seperti transmisi, propeller shaft, terus wiring, hose, terus baterai, terus muffler, apalagi tangki, bracket spring, hanger spring, semua akan dipasang oleh teknisi. Jadi seperti inilah prosesnya ya teman-teman, sudah tercopy semuanya, dan juga mungkin kita sama-sama menambah ilmu mengenai welding ataupun subframe dari bodybuilder. Oke, tentunya terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.